yang beranggotakan saya sendiri, Yosar Albar, dengan NIM 23411020227 dengan rekan saya Cici Anita dengan NIM 23411020224. Kami kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul analisis laporan keuangan pada bank syariah. Ya, yang pertama yaitu ada pengertian analisis laporan keuangan bank syariah. Analisis laporan keuangan adalah proses penelitian yang dilakukan terhadap laporan keuangan dan bagian-bagiannya dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh bisnis atau badan usaha tersebut. Dalam konteks bank syariah, analisis laporan keuangan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bank konvensional. Salah satu aspek utama adalah penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahat, dan ijarah dalam transaksi keuangannya. Akad-akad ini menjadi dasar dalam pengakuan pendapatan dan pembiayaan yang harus sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan unsur riba, gharar, ataupun maisir. Selain itu, komponen laporan keuangan bank syariah juga mencakup informasi spesifik yang tidak ditemukan dalam laporan keuangan bank konvensional, seperti laporan sumber dan penggunaan dana sosial, dana zakat, infak, dan wakaf yang dikelola oleh bank syariah harus dilaporkan secara transparan untuk memastikan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Bank syariah juga memberikan perhatian khusus pada pembiayaan berbasis kemitraan yang memungkinkan nasabah untuk berbagi risiko dan keuntungan. Hal ini menegaskan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan pada bank syariah. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu perusahaan, termasuk bank syariah, yang berguna untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan saat ini dan potensi perkembangannya di masa depan. Analisis ini dilakukan untuk menilai posisi keuangan, hasil operasi, serta potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam konteks bank syariah, tujuan utama analisis laporan keuangan yaitu yang pertama, menilai kinerja keuangan, yaitu memahami sejauh mana bank syariah telah mencapai tujuan finansialnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang kedua, mengevaluasi tingkat profitabilitas, yaitu menganalisis seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh bank tanpa melanggar prinsip syariah. Lalu yang selanjutnya, mengukur likuiditas dan solvabilitas, yaitu memastikan bahwa bank memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, memahami efisiensi operasional, yaitu menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dalam operasional bank syariah. Yang kelima, menilai risiko keuangan, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh bank syariah, baik dari segi kepatuhan syariah maupun kondisi pasarnya. Yang terakhir, membantu pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, investor, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan yang strategis. Manfaat utama dari analisis laporan keuangan bagi bank syariah yaitu membantu dalam perencanaan keuangan, evaluasi kebijakan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya analisis laporan keuangan yang akurat, bank syariah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Islam yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dan yang selanjutnya yaitu mengukur rasio keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengkaji, mengukur, dan memahami hal-hal yang tertulis dalam laporan keuangan suatu perusahaan.
Dari analisis ini dapat diketahui kondisi dan keuangan perusahaan yang meliputi yang pertama yaitu alat analisis yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan perusahaan. Dan yang kedua yaitu hasil pengukuran rasio keuangan disesuaikan dengan keinginan perusahaan. Secara keseluruhan, hasil analisis keuangan berfungsi untuk melihat komposisi dari masing-masing harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang dimiliki perusahaan, serta untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu hasil analisis dapat pula memperlihatkan seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang dan kemampuan lainnya. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis juga akan memberikan gambaran pencapaian laba dari waktu ke waktu, apakah ada peningkatan atau sebaliknya. Yang kelima yaitu dengan demikian hasil analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi, posisi, serta aktivitas perusahaan saat ini dalam suatu periode. Yang keenam yaitu hasil tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan membentuk upaya perbaikan yang dipandang perlu untuk masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktif neraca perusahaan yang relatif terhadap utang lazimnya. Dalam rasio ini, analisis dapat dilakukan dalam menggunakan rasio-rasio sebagai berikut. Yang pertama adalah rasio laba atau P/E rasio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo dengan aktif neraca yang tersedia. Lalu yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktif lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Yang terakhir yaitu cash ratio, membandingkan antara kas dengan aktif lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Kas yang dimaksud ini adalah uang perusahaan yang tersimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening. Kesimpulannya yaitu analisis laporan keuangan merupakan proses penting untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk bank syariah. Dalam konteks bank syariah, analisis ini memiliki ciri khasnya sendiri karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, boror, dan maisir, serta penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan juga murabahah. Selain itu, laporan keuangan bank syariah juga mencakup informasi mengenai dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf yang menunjukkan peran sosial dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Tujuan utama analisis laporan keuangan bank syariah adalah untuk menilai kinerja keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, serta efisiensi operasional dan juga risiko keuangan. Hasil analisis ini berguna sebagai dasar pengambilan keputusan strategis oleh manajemen dan pihak-pihak terkait, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan juga rasio pasar. Masing-masing rasio memberikan gambaran mendalam mengenai aspek keuangan yang berbeda, yang secara keseluruhan membantu dalam evaluasi kinerja serta perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat untuk masa depan bank syariah. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.